Sejarah berdirinya Bani Umayyah. Setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, kedudukan Ali sebagai khalifah dijabat oleh anaknya, Hasan. Namun karena penduduk Kufah tidak mendukungnya, seperti sikap mereka terhadap ayahnya, maka Hasan semakin lemah, sementara Muawiyah semakin kuat. Lalu Hasan mengadakan perjanjian damai dengan Muawiyah dengan menanggalkan jabatan khalifah untuk Muawiyah pada tahun 41 Hijriah, agar tidak terjadi pertumpahan darah yang sia-sia. Perjanjian tersebut dapat mempersatukan umat Islam dalam satu kepemimpinan politik, yakni di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Tahun tersebut dalam sejarah dikenal sebagai Tahun Al-Jamaah atau Tahun Persatuan, sebagai tanda bahwa umat Islam telah menyepakati secara aklamasi mempunyai hanya satu orang khalifah. Di sisi lain, penyerahan tersebut menjadikan Muawiyah sebagai penguasa absolut dalam Islam. Dengan demikian, maka berakhirlah apa yang disebut dengan masa Khulafa al-Rasyidin. Dinasti Bani Umayyah merupakan pemerintahan kaum muslimin yang berkembang setelah masa Khulafa al-Rasyidin yang dimulai pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb. Nama dinasti Umayyah dinisbahkan kepada Umayyah bin Abdsyam bin Abdu Manaf. Silsilah keturunan Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdisyam bin Abdi Manaf bertemu dengan Nabi Muhammad SAW pada Abdi Manafnya. Jika keturunan Nabi dipanggil dengan keluarga Hashim atau Bani Hashim, maka keturunan Umayyah disebut dengan keluarga Umayyah atau Bani Umayyah. Oleh karena itu, Muawiyah dinyatakan sebagai pembangun atau tokoh utama dinasti Bani Umayyah. Adapun raja yang pernah memerintah pada masa dinasti Umayyah, yang pertama ada Muawiyah bin Sufyan. Yang kedua, Yazid bin Muawiyah. Ketiga, Muawiyah bin Yazid. Keempat, Marwan bin Al-Hakam. Kelima, Abdul Malik bin Marwan. Keenam, Al-Walid bin Abdul Malik. Ketujuh, Sulaiman bin Abdul Malik. Kedelapan, Umar bin Abdul Aziz. 9, Yazid bin Abdul Malik. 10, Hisham bin Abdul Malik. Ke-11, Walid bin Yazid. 12, Yazid bin Walid. 13, Ibrahim bin Malik. Dan terakhir, Marwan bin Muhammad. Kejayaan dan keberhasilan Bani Umayyah. Yang pertama, ekspansi atau perluasan wilayah atau daerah kekuasaan secara besar-besaran. Yang kedua, mendirikan dinas pos dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda yang lengkap dengan peralatannya di sepanjang jalan. Ketiga, pada aspek politik, Bani Umayyah menyusun tata pemerintahan yang sama sekali baru untuk memenuhi tuntutan perkembangan wilayah dan administrasi negara yang lebih teratur. Keempat, perkembangan keilmuan, seperti ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu geografi dan tarik, usaha penterjemahan, juga pengembangan bahasa Arab. Yang kelima, seni budaya. Adapun sebab-sebab kemunduran Bani Umayyah. Yang pertama, khalifah memiliki kekuasaan yang absolut. Yang kedua, gaya hidup mewah para khalifah. Ketiga, tidak adanya ketentuan yang tegas mengenai sistem pengangkatan khalifah. Keempat, banyaknya tokoh agama yang kecewa dengan kebijaksanaan para penguasa Bani Umayyah karena tidak didasari dengan syariat Islam. Yang kelima, banyaknya gerakan pemberontakan selama masa-masa pertengahan hingga akhir pemerintahan Bani Umayyah. Dan yang keenam, pertentangan antara Arab Utara atau Arab Mudariyah dan Arab Selatan, Arab Himariyah, semakin meruncing, sehingga para penguasa Bani Umayyah mengalami kesulitan untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan serta keutuhan negara. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dapat memahami apa yang telah saya jelaskan di video ini. Sekian, terima kasih.